Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya ya, kelas 10 TJA 2. Ini pertemuan kedua kita di KD yang kedua, yaitu tentang sistem persamaan linear ya. Nanti ke depan kita akan belajar beberapa hal, yaitu ada SPL 2 variabel, ada SPL 3 variabel, kemudian SPL yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya kemarin saya openingnya sudah dapat ya, sudah disampaikan juga, yaitu misalkan kalian sebagai siswa kan ada alat tulis gitu ya, ada buku, pensil, pulpen misalkan ya. Anggap aja skala siapa contohnya, misalkan Vina sama Binar deh ya. Vina mungkin kebutuhan pensil, pulpen sama bukunya berbeda dengan Binar ya, seperti itu. Sehingga nanti beli bukunya berapa, beli pensilnya berapa, dan beli pulpennya berapa, dan harganya berapa berbeda dengan yang Binar beli seperti itu ya. Pensil, pulpen sama buku ini dapat dikatakan sebagai variabelnya ya, karena ada 3 jenis, maka ini dinamakan sebagai 3 variabel ya. Misalkan Vina beli 2 buku, kemudian ditambah 1 pensil, kemudian ditambah 3 ballpoint, harganya anggap aja 30.000 misalkan seperti itu ya. Maka menjadi ya itu tadi ya, 2 buku ditambah 1 pensil ditambah 3 pulpen sama dengan 30.000. Itu sistem persamaan linear, persamaan linearnya. Nah, manakala kita mendapati lebih dari satu persamaan linear dan antar persamaan itu ya antar persamaan satu sama persamaan yang dua itu memiliki hubungan, maka dapat dikatakan ini sebagai sistem ya, sistem persamaan linear. Ya, yang miliknya yang Binar misalkan dibalik ya, bukunya 1 saja, pensilnya yang 3, pulpennya yang 1 juga gitu ya, dan harganya 25.000 misalkan seperti itu ya. Nah, anggap saja Vina sama Binar ini membeli di toko yang sama ya. Anggap aja seperti itu. Sehingga apa? Tentunya harganya kan sama. Ya kan? Harga masing-masing alat tadi kan sama. Artinya ada hubungan nih antara persamaan satu dengan persamaan yang kedua tadi ya, persamaan untuk Vina maupun persamaan untuk Binar, untuk persamaan ininya ya, linearnya kayak gitu. Nah, karena itu maka dapat dikatakan ini sebuah sistem ya, sistem persamaan linear. Nah, solusi yang akan dicari adalah kita mencari tahu baik data dari Vina maupun data dari Binar ini berapa sih dari data kedua persamaan linear ini harga per ya, harga persatuan buku, persatuan pulpen, dan persatuan pensilnya. Ya, kayak gitu. Kita akan mencari solusinya dengan kalau istilah matematik itu himpunan penyelesaiannya. Ya. Jadi mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear. Nah, untuk mencari ya solusi atau himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear itu ada 2 plus 1 cara. Cara yang pertama namanya cara eliminasi. Ya, jadi kita menghilangkan salah satu variabelnya terlebih dahulu untuk mencari dengan cepat ya segera variabel yang lain ketemunya berapa. Misalkan ketemunya harga bukunya sekian gitu ya, seperti itu ya. Katakanlah misalkan berapa? 5.000 katakanlah ya. Maka data 5.000 ini dapat kita pakai ulang ya ke persamaan ya dengan cara misalkan substitusi pada akhirnya ya, kayak gitu. Substitusi gantian pemain kalau dalam bola ya. Jadi 5.000 udah dapat si bukunya nih, dimasukkan data ini ke persamaan yang salah satunya, nanti ketemulah harga pensilnya, ketemulah harga pulpennya. Itu namanya cara substitusi. Kalau kita mau pilah-pilah jadi 2 saja ya substitusi sendiri, eliminasi sendiri, ya nanti caranya apa? Full eliminasi, satunya lagi full substitusi. Tetapi tadi kan saya bilang plus 1 ya. Cara campuran itu cara yang moderat ya, cara yang di tengah-tengah. Jadi apa? Dengan kita mencampurkan cara substitusi dan cara eliminasi, ini akan lebih cepat penyelesaiannya. Ya. Jadi model belajar kita mungkin kita harus tahu dulu cara eliminasi seperti apa, cara substitusi seperti apa. Ya, tinggal kita nanti gabungkan seperti itu. Kelas yang tadi sudah belajar lebih dahulu mengenai cara eliminasi. Video backup sudah ada, sehingga untuk optimal waktunya, maka hari ini kelas kalian saya akan mengajarkan mengenai yang cara substitusi terlebih dahulu ya. Nanti kalau nggak ada waktu kan tinggal kalian
simak yang pembahasan dari record dari kelas yang tadi kan gitu ya, biar efektif seperti itu. Baik, bisa dimulai ya. Oke, bisa dimulai. Nanti seperti biasa mungkin saya akan sering tanya-tanya ketika pembahasan, minta tolong responnya ya. Minta tolong responnya. Kemudian apa itu namanya? Ya kalau nggak bisa pakai mikrofon, pakai ini ya, pakai apa itu namanya? Chat ya. Saya kemarin mencoba di kelas lain pas lagi fisika pakainya chat. Jadi saya tanya, jawabnya lewat chat itu cepat banget, ternyata lebih efektif ya. Ya, mungkin kita bisa mencobanya juga. Kemudian saya minta Ibrahim apa ya di-mute dulu aja. Sama saya bisa begitu ya. Kayaknya ini agak ngakak-ngakak suaranya. Oke, sip. Revan saya mute lebih dahulu ya Revan ya. Bisa nggak? Oh, bisa. Sip. Baik, kita mulai. Saya akan share screen. Ketika share screen kalian boleh meng-off-kan mode videonya. Oh, ini beda yang di-share ya. Biar efektif apa namanya? Nggak terlalu boros kuota gitu ya. Sebentar, saya pakai whiteboard. Saya juga mungkin nanti akan hide video ya. Sudah muncul whiteboard-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Saya akan mungkin tak hide. Saya nggak pakai video ya. Kalian juga boleh hide video seperti itu. Baik, kita mulai ya. Hari ini kita akan mencari solusi dari persamaan linear ya, sistem persamaan linear. Tentunya yang mudah dulu, yang 2 variabel dulu, bukan yang 3. 3 itu karena yang dicari banyak ya kalau 3. Ya, lebih kompleks. Makanya kita bertahap yang 2 variabel terlebih dahulu kayak gitu. Siap ya? Jadi kita akan mencari solusi dari atau himpunan penyelesaian dari sistem ya persamaan linear SPL ya, sistem persamaan linear 2 variabel PV ya, 2 variabel. Untuk yang pertama mau kita pelajari. Ini kalau ada waktu nanti kita sambung yang cara eliminasi ya atau cara campuran. Tapi sementara saya fokuskan kalian ke cara yang substitusi ya. Cara substitusi atau pergantian pemain ya. Dalam istilah bola itu kayak gitu. Contohnya gini ya. Kita punya persamaan linear 2 buah ya. Yang pertama misalkan 2x kayak gitu. Kemudian dikurangi 5y ya. Kemudian sama dengan minus 2 ya. Oh, ini agak kurang geser. Min 2 ya. Min 2. Kemudian kita juga punya persamaan linear yang lain yaitu min 3x kemudian plus 4y kemudian sama dengan min 4. Jadi ini sebagai persamaan 1, ini sebagai persamaan 2 kayak gitu. Mungkin saya agak sedikit review ke belakang. Ini namanya sistem persamaan linear 2 variabel ya. Perhatikan, x dan y-nya itu variabelnya. Karena ada 2 buah variabel berbeda, maka dapat dikatakan ini sebagai sistem persamaan linear 2 variabel. Apa ciri-ciri linear? Variabelnya pangkat 1 ya. Lihat, nggak ada yang pangkat 2, pangkat 3 kan semuanya pangkat 1 ya. Atau bahkan pangkat 0 pun nggak ada. Ya, jadi ini sistem persamaan linear 2 variabel kayak gitu. Nah, bilangan di depan variabel itu namanya koefisien ya, sebuah konstanta, nilainya tetap ya, namanya koefisien. Min 5 itu koefisiennya y, 2 itu koefisiennya si x bagi persamaan 1. Ya. Nah, tetapi kita memiliki persamaan linear yang kedua yaitu min 3x plus 3y plus 4y sama dengan min 4. Seandainya antara persamaan 1 dan persamaan 2 tidak ada hubungan, maka ini bukan sebuah sistem. Tetapi kalau persamaan 1 dan persamaan 2 ada hubungannya, itu namanya sistem. Nah, karena ini persamaan linear, maka namanya sistem persamaan linear. Tak ulang lagi, karena ini ada variabelnya ada 2, maka namanya adalah sistem persamaan linear 2 variabel ya. Nah, kita akan mencari solusinya. X-nya berapa sih dari gabungan 2 persamaan ini? Y-nya juga berapa? Itu namanya solusi ya. Atau dengan istilah matematika adalah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear ini kayak gitu ya. Dan kita akan menggunakan cara substitusi atau pergantian pemain ya dalam tanda kutip seperti itu. Siap semuanya ya? Halo TJA 2. Suara saya masih oke di sini ya? Sip. Siap, Pak. Siap, Masih, Pak. Masih. Siap. Oke, responnya udah oke, bagus. Baik. Nah, kita harus memisal-misalkan nih ya.
Oke, mungkin gini, saya lupa nih, saya ingin memastikan aja kalian apa step by step paham ya. Tadi kan ada buku, ada pensil, ada pulpen ya. Cuma kita ganti dengan istilah apa? X sama Y. Bayangkan X-nya itu buku, Y-nya itu pensil, katakanlah seperti itu loh ya. Kayak gitu kan tadi. Ya, seperti itu. Ya, nih, tapi untuk diperumum, saya menggunakan variabel X sama variabel Y. Kalau 3 variabel, nanti pakai variabel Z. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, kita akan menggunakan secara substitusi. Nah, kita harus mensubstitusikan nih. Terserah mau yang mana yang mau kita substitusikan. Nah, kalau mau X boleh, ya kalau mau Y juga boleh. Nah, misalkan di sini kita akan yang disubstitusikan adalah variabel X-nya ya. Maka apa? Kita akan mencari nilai X-nya terlebih dahulu. Tetapi dalam sebuah bentuk persamaan atau equation ya. Jadi kan di sini ada 2X min 5Y sama dengan min 2. Nanti kita jadiin X sama dengan berapa? Berapa Y ya. Kaitannya seperti itu. Atau pakai yang formula persamaan yang kedua juga boleh. Dari persamaan 2 ini X sama dengan bla 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 seperti itu ya. Itu kita akan mencari nilai X-nya terlebih dahulu. Kalau persamaan di X-nya udah ketemu, nanti tinggal kita substitusikan ke salah satu persamaannya kayak gitu. Jadi kita ini bebas pilih ya, mau pakai persamaan satu maupun persamaan yang kedua kayak gitu. Oke, saya clear yang ini dulu karena ini kurang begitu bermanfaat. Yang ini ya, catatan saja. Baik, gini nih. Misalkan yang akan kita substitusikan adalah variabel X pada persamaan 2 nih. Ya, ingat, yang akan kita substitusikan ya, itu variabel X pada persamaan 2, kayak gitu. Nah, tentunya apa? Kita otak-atik persamaan 1 terlebih dahulu. Ya, X-nya ketemunya berapa, nanti X yang ketemu kita tinggal substitusi atau kita gantikan di yang persamaan 2 yang ini nih, di sini. Kayak gitu. Ya, dari persamaan 1 kita otak-atik X-nya sama dengan bla bla bla. Kalau udah ketemu, tinggal substitusi ke X yang ada di persamaan yang kedua, yaitu yang min 3. Nah, X-nya ini berapa? Nah, itu ke situ ya. Baik, kita akan mencari dulu nilai X atau sebuah persamaan ini kita modifikasi sehingga X sama dengan bla 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 kayak gitu. Saya menggunakan warna yang lain, misalkan warna apa ya? Warna merah ini aja, merah bata ya. Baik, ini nih. Lihat persamaan 1. Persamaan 1 ini saya kotakin dulu mungkin ya. Persamaan 1 itu, persamaan linear yang pertama adalah 2X dikurangi 5Y sama dengan min 2 ya. Seperti itu. Kalau kita mau mengotak-atik X sehingga apa? Ya. Kita lemparkan min 5Y ke kanan ya. Cara melemparnya bagaimana? Kita pakai cara matematika ya. Yaitu agar dia terlempar dari sini, nggak ada di sini lagi, maka perlu kita tambahkan ya. Si 5Y dengan plus 5Y kayak gitu ya. Dengan plus 5Y. Sehingga kan ini akan hasilnya kan akan 0 kan. Min 5Y ditambah 5Y hasilnya kan 0. Nah, agar adil kayak gitu ya. Maka sebelah kanan yang min 2 ini juga kita wajib ditambahkan dengan 5Y seperti itu. Ya, mudah-mudahan dapat dengan cepat dipahami ya. Ya memang dalam istilah sederhana kita pindahkan min 5Y ke kanan. Kalau pindah ruas ini nanti tandanya juga berubah. Memang seperti itu ya, tetapi kalau kita menggunakan kaidah matematika ya seperti ini nih ya. Kedua ruas kita tambahkan dengan bilangan yang sama, yaitu di sini 5Y ya, ditambah 5Y. Sebelah kiri ditambah 5Y, sebelah kanan tambah 5Y. Tujuannya apa? Biar seimbang juga ya, nggak ada perubahan. Kemudian kalau ini kita selesaikan ya min 5Y tambah 5Y, jadinya 0 kan? Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Warnanya apa nih? Warna ini mungkin tadi ya. Oh ini, benar mana ini. Oke. Menjadi gini nih. Menjadi, sebelah sini ya. Menjadi 2X sama dengan, ini kan 0 nih ya. Maka sama dengannya tinggal ini digabungkan. Min 2 plus 5Y ya. Ini harus ada tanda kayak gininya. Atau biar ini kita cari solusi X-nya ya. Berarti X sama dengan apa? Seluruh ini kita bagi dengan 2 ya. Jadi min 2 ditambah 5Y dibagi dengan 2. Nah, seperti ini. Anggaplah ini sebagai persamaan yang ketiga yang akan kita pakai sebagai substitutnya, sebagai penggantinya. Nah, kita sudah menemukan nih ya formula yang baru, equation yang baru, persamaan yang baru nih. X sama dengan min 2
plus 5Y dibagi 2. Nah, setelah ini kita substitusikan, kita gantikan nilai X sama dengan min 2 plus 5Y per 2. Ini kemana? Tadi ya, ke persamaan 2, kayak gitu. Sehingga nanti X yang di sini nih adalah hasil dari sini ya. Mungkin saya pakai warna yang lain biar kelihatan. Ini nih, nilai ini nih, kita substitut ke sini nih. Nah, ke sini. Kira-kira ada gambarannya? Halo? Cek. Belum, Pak. Belumnya bagian yang mana? Dari tahap yang mana? Yang tadi dipindah. Yang ini dipindah ke sana. Nah, ini nih, tak ulangi lagi pelan-pelan ya. Kan kita punya dua buah persamaan ya, persamaan linear gini nih. Karena ini ada hubungan, maka sistem persamaan linear. Nah, kita akan menggunakan yang namanya cara substitusi untuk mencari nilai X dan Y. Ya. Nah, cara substitusi itu kita ganti. Ingat ya, ganti. Oke? Pergantian pemain ya. Seperti itu. Nah, pertama, karena kita akan mengganti X tentunya apa? Kita harus otak-atik salah satu persamaannya agar ketemu X sama dengan seperti apa ya. Bla 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 saya bilangnya kan tadi seperti itu. Nah, kalau kita akan otak-atik persamaan 1, maka hasilnya kita substitut ke persamaan 2. Sebaliknya, kalau kita otak-atik persamaan 2, hasilnya kita substitut ke persamaan 1. Ingat, yang ini nih, kan persamaan 1. Kita otak-atik persamaan 1. Ya. Sehingga muncullah hasil akhirnya bagaimana? X sama dengan min 2 ditambah 5Y dibagi 2. Sampai di sini clear? Otak-atiknya? Clear. Ya, udah ya. Nah, tinggal hasil ini kita substitusikan. Tadi kan ini persamaan 1 yang di otak-atik nih. Substitusikannya jangan persamaan 1 lagi gitu ya, tapi ke persamaan yang tetangganya, persamaan yang kedua. Kayak gitu. Sehingga nanti nilai X yang di sini nih, ya, kita ganti dengan nilai yang ini nih. Min 2 ditambah 5Y dibagi 2. Ya. Jadi mungkin karena ini space-nya agak kecil, saya nulisnya juga agak perkecil ya. Saya pakai warna apa nih ya? Pakai warna biru mungkin biar agak sedikit kontras. Menjadi gini loh. Min 3 gitu ya. Nah, X-nya kita ganti ini dengan data ini nih, yaitu apa? Min 2 ditambah 5Y dibagi 2. Oke? Nyambung ya? Min 3 dikali X-nya ini kan? Ya, min 2 plus 5Y dibagi 2. Lanjutin nih, plus. Ya kan? 4Y sama dengan min 4. Nah, lihat. Di sini kan hanya ada satu variabel kan? Variabel Y saja kan? Tentunya setelah kita otak-atik, nanti ketemu Y sama dengan berapa kan kayak gitu. Itu enggak? Cara ininya, kronologikanya itu seperti itu ya. Di sini sudah nggak ada variabel X lagi, sehingga kita dapat otak-atik formula equation ini agar menjadi Y sama dengan ketemunya berapa kayak gitu. Ya, tinggal kita pinter-pinteran ini bisa nggak kayak gini nih kita bongkar kayak gitu ya. Seperti itu. Oke. Oleh karena di sini ada per 2 gitu kan. Ini kan yang bikin rumit gitu kan ya. Nah, biar nggak rumit, setiap bagiannya ya, setiap sukunya nih kita kalikan saja dengan 2 sehingga per 2-nya hilang nih. Kayak gitu ya. Sehingga akan menjadi seperti ini. Min 3 dikali min 2 ditambah 5Y dalam tutup kurung gitu ya. Karena dikalikan 2, hilang nggak ya? Nggak per 2 lagi kan, seperti itu. Tetapi wajib, ini ya, ini mungkin di sini ya, dikalikan dengan 2 gitu ya. Ini juga dikalikan 2, ya suku yang ini. Yang kanan juga sama, wajib dikalikan 2. Karena semua suku agar nilainya seimbang, wajib dikalikan dengan bilangan yang sama, kayak gitu ya, setiap sukunya. Ini dikalikan 2 ketemunya itu, dikalikan kedua ketemunya 8Y, ya. Dikalikan 2 ketemunya min 8. Seperti itu, clear? Step ini? Clear. Oke, sip, bagus. Yang lain bagaimana? Ya, tinggal kita otak-atik ini ya, tinggal kita selesaikan saja. Oke. Mungkin biar ini, oke nggak apa-apa lah, saya pakai space kecilnya, mudah-mudahan terlihat jelas dengan dari situ ya. Min 3 dikali min 2, ketemunya adalah 6. Ya. Min 3 dikali 5Y, berarti berapa? Min ya. 15Y. Ditambah ini 8Y, sama dengan min 8. Min 15 ditambah 8Y, min 7Y.
Berarti 6. Saya agak cepat saja ya, cara cepat ya. 6 tetap di situ, min 8-nya pindah kiri. Ingat, semuanya ditambahkan 8 ya, biar pindah gitu ya. Biar ini jadi 0 kan. Tapi ini saya bypass aja cara gininya ini. Jadi di sini plus 8, ya kan. Ini pindah ruas, plus 8. Ya. Oke. Ini gabungannya adalah min 7. Min 7Y kan. Ini sama ini min 7Y. Nah, kita pindah ke kanan jadi plus 7Y. Kayak gitu. Ya. Seperti itu ya. Atau ada yang masih bingung nih cara ya ke sini nih, dari sini ke sini. Ada yang masih bingung nggak? Masih, Pak. Masih. Oke, mungkin saya ganti ke halaman selanjutnya terlebih dahulu ya. Karena ini ruangannya agak sempit. 6. Dari sini ya, mungkin yang masih bingungnya ke bawahnya ya. 6 dikurangi 15Y ditambah 8Y sama dengan min 8 gitu ya. Ini aslinya kan. Oke, kita kan akan ini kan minus nih. Biar minus maka kita geser ke kanan kan, cara bahasa kita sehari-hari ya. Tapi kan ada cara penggeseran kayak tadi. Caranya gimana? Kayak gini ya. Sama-sama harus ditambah atau dikurangi apa. Ini gitu ya. Oke. Sedangkan ini kan intinya kita tuh mengelompokkan ya, yang ada variabelnya dengan yang ada variabelnya, yang tidak ada variabelnya dengan yang tidak ada variabelnya, dalam artinya yang cuma konstanta ya. Cuma bilangan saja kayak gitu. Oke. Kita tuliskan ulang ya. 6 min 15Y ditambah 8Y, kayak gitu ya. Seperti itu. Nanti ini sama dengannya saya geser ke sini. Min 8 ya, seperti itu. Nah, biar seimbang, kita, ini kan berapa totalnya nih? Totalnya adalah min 7 ya. Benar nggak? Atau saya salah? Benar nggak? Min 15Y plus 8Y, min 7Y. Menurut kalian? Benar ya? Benar, Pak. Benar, Min 7Y. Maka biar ini bisa hilang dari sini, ditambah 7Y. Clear? Jadi 0 kan? Ya nggak? Ini jadinya 0 ya? Benar nggak? Betul nggak? Betul. Tapi sebelah kanan juga wajib ditambah. Yang sama. Seperti itu. Clear? Ya? Ini tujuannya biar ini hilang dari sisi kiri. Sehingga kan berubah ke kanan jadi positif tuh. Ya. Kalau ini ditambah ya 7Y, ini juga wajib ditambah 7Y. Kayak gitu. Sekarang gini nih. Ini kan min 8. Mau kita depak dari sini ya. Ke kiri gitu kan ya. Maka apa? Wajib kita tambahkan dengan, mungkin saya pakai warna yang lain. Warna hijau mungkin ya. Ini plus, ini min 8, berarti plus 8. Ya kan? Makanya juga wajib plus 8. Lihat. Transformasinya ya. Clear? Nanti pelan-pelan ya. Kalau ini mungkin pelan-pelan nanti ya kalian tahap-tahapnya ya. Intinya kan sebenarnya kita mau menggeser min 8 ke kiri jadi plus 8 kan. Intinya kita mau menggeser min 7 dari kiri ke kanan jadi plus 8 kan. Plus 7Y maksudnya. Ini min 7Y jadi plus 7Y kayak gitu ya. Kayak gitu loh. Nah, nanti pada akhirnya ketemunya adalah ya 6. Oke, ini kan 0 nih, ya kan? Cuma plus 8 saja, kayak gitu. Sama dengan, nah ini kan 0 juga tuh. Min 8 plus 8, 0. Sisanya adalah 7Y. Nah, kayak gitu ya. Dengan kata lain, 7Y-nya adalah berapa ini? 14. Atau Y-nya ketemunya adalah 2. Nah, kayak gitu. Ya, mungkin kalau masih ini lagi, saya kasih bantuan lagi nih. Ini kalau kita selesaikan menjadi 6, gitu ya. Min 7Y sama dengan min 8. Tuh kan? Ya, min 8-nya pindah ke kiri jadi plus 8, 6 plus 8. Min 7Y, min 8-nya pindah ke kiri jadi plus 8, min 7Y-nya pindah ke kanan jadi plus 7Y ya. Sama aja kan endingnya tuh. Cuma ini cara matematikanya. Prosedural matematikanya. Ini cara cepatnya gitu aja. Ya. Oke, Y-nya ketemunya 2 nih. Waktu kita bentar lagi ya. Udah habis mana ya. Oke, saya agak percepat. Y-nya udah ketemu, ya, yaitu 2. Tinggal kita substitusi lagi kemana? Ke X yang tadi nih. Ya, ke X yang ini. Oke. Sebelah sini, kan X sama dengan min 2 ditambah 5Y dibagi 2. Berarti sama dengan min 2 ditambah 5. Hasilnya berapa Y-nya tadi? 2. Dibagi 2. Y-nya adalah 2, sehingga kita kalikan dengan 2.
Min 2 ditambah 10, 8. 8 dibagi 2, ketemunya 4. Jadi solusinya adalah X-nya 4, Y-nya 2. Seperti itu. Ya, waktunya sudah hilang, sudah habis ya, seperti itu. Baik, saya rasa cukup ya perjumpaan kita hari ini. Nanti saya di LMS akan upload video backup-nya, kemudian saya akan kasih kalian latihan soalnya untuk latihan sendiri ya. Jangan lupa tugasnya adalah resume di-upload di Padlet. Itu udah default ya, seperti itu. Nggak usah saya minta-minta lagi. Baik, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat buat kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.